Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Ardabili dari kelompok 7. Saya di sini akan memaparkan tentang konsep pengetahuan dalam pandangan Islam. Pengetahuan secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pengetahuan yang diwahyukan, yang mencakup Al-Quran dan hadis, diperoleh dengan cara menerima, yaitu diwahyukan. Jadi ia turun diberikan begitu saja karena kasih Tuhan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh yang mencakup banyak sekali cabang dan disiplin pengetahuan. Pengetahuan ini didapat dengan cara mencarinya. Alat mencarinya ialah indera, akal, dan hati. Definisi pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan berdasarkan Islam. Sumber yang berurutan ialah Al-Quran, hadis, dan akal. Oleh karena itu, orang Islam mengambil Al-Quran sebagai dasar kehidupannya untuk dijadikan sumber ajaran Islam. Inilah pula yang dijadikan dasar bagi ilmu pendidikan Islam. Definisi pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam pandangan Islam ialah usaha agar orang mengenali dan mengakui tempat Tuhan dalam kehidupan ini. Abdurrahman Al-Bani, lihat Al-Nahlawi 32, menyimpulkan bahwa pendidikan terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa atau baligh. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi. Dan yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, dilaksanakan secara bertahap. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Tujuan umum pendidikan Islam. 1. Hakikat manusia menurut Islam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak muncul dengan sendirinya atau berada oleh pada dirinya sendiri. Itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Manusia sempurna menurut Islam memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Jasmani yang sehat dan kuat serta berketerampilan. 2. Cerdas dan berpandai. 3. Rohani yang berkualitas tinggi. 2. Tujuan umum pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sangat kompleks, sehingga mempunyai beberapa tujuan yang khusus. Namun secara umum tujuan pendidikan Islam antara lain: Muslim yang sempurna atau manusia yang bertawakal atau manusia yang beriman dan manusia yang beribadah kepada Allah. Dan Muslim yang sempurna itu ialah manusia yang memiliki 9 ciri-ciri Muslim sempurna. Saya Nurul Fauzia akan menjelaskan mengenai dana dan peralatan dalam pendidikan Islam, kemudian mengenai profesionalisme dalam pendidikan Islam. Yang pertama, dana dan peralatan dalam pendidikan Islam adalah segala fasilitas atau peralatan yang digunakan oleh pendidik maupun didik dalam melakukan proses pembelajaran, baik itu alat peraga dan lain sebagainya. Dana dan peralatan ini dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, seperti itu. Kemudian profesionalisme dalam pendidikan Islam. Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa suatu pekerjaan haruslah dilakukan oleh seorang ahlinya. Contohnya guru atau seorang yang berprofesi sebagai seorang guru adalah orang yang ahli dalam proses pembelajaran, di mana ia akan mendidik murid-muridnya, seperti itu. Pandangan Islam tentang profesionalisme. Profesi atau pekerjaan menurut Islam haruslah dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dengan panggilan hidup atau dedikasi, di mana guru dapat berdedikasi kepada masyarakat. Kemudian tentang keahlian, meliputi
Guru memiliki teori atau kecakapan diagnostik, otonomi, kode etik, dan sebagainya. Selanjutnya yakni cara meningkatkan profesionalisme di sekolah Islam, yaitu dengan menjalankan tugas dengan profesional secara bertahap. Sebagai berikut, yang pertama, profesionalisme di tingkat yayasan, profesionalisme di tingkat pimpinan sekolah, profesionalisme di tingkat pengajar, dan yang terakhir adalah profesionalisme di tingkat tata usaha sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayunalani dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan mereview buku. Saya akan menerangkan poin metode pendidikan Islam. Metode pendidikan ialah semua cara yang dilakukan dalam upaya mendidik. Metode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada basic teaching model, kemudian yang kedua ada metode pembinaan rasa beragama. Nah, yang pertama ada basic teaching model. Model pengajaran menurut Glasser biasa disebut basic teaching model yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada instructional objectives, kemudian yang kedua ada entering behavior, kemudian yang ketiga ada instructional procedure, dan yang terakhir ada performance assessment. Kemudian metode yang kedua yaitu metode pembinaan rasa beragama. Nah, menurut Al-Nahlawi, untuk menanamkan rasa iman dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode hiwar atau model percakapan Qur'ani dan Nabawi. Kemudian ada metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Kemudian yang ketiga ada metode amsal Qur'ani dan Nabawi. Kemudian yang keempat ada metode keteladanan. Selanjutnya metode pembiasaan, kemudian metode ibrah dan mau'izah, dan yang terakhir ada metode targhib dan tarhib. Kemudian saya akan menjelaskan poin pendidikan dalam rumah tangga. Pendidikan anak dalam rumah tangga, terutama pendidikan agama, ialah pendidikan yang paling pertama dan utama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam bagi anak harus dimulai jauh sebelum kelahirannya. Contoh, memilih pasangan hidup, menjaga kehamilan, menggembirakan orang yang melahirkan, memberi azan dan iqamah, kemudian mentanik dan mencukur rambut, memberi nama yang baik, kemudian mengakikahi dan menyusui. Kemudian pendidikan dimulai pada saat anak masih dalam kandungan sampai dewasa. Kemudian poin yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai pesantren. Nah, pesantren adalah merupakan unit kegiatan belajar beragama yang memiliki elemen berupa pondok, masjid, dan rumah kiai. Ciri utama tujuan pendidikan pesantren antara lain yang pertama, memiliki kebijaksanaan menurut agama Islam, kemudian memiliki kebebasan yang terpimpin, kemudian berkemampuan mengatur diri sendiri, kemudian memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, menghormati orang tua dan guru, dan cinta kepada ilmu, mandiri, dan sederhana. Baik, itulah review buku dari kelompok 7 yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.